Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani dengan NPM 2201201010331, ingin mempresentasikan hasil analisis data yang berjudul pengaruh leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Alasan saya memilih judul ini adalah karena leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan dan sering menjadi faktor analisis investor serta manajer. Untuk variabel independennya sendiri, X1 terdapat leverage. Leverage merupakan kemampuan perusahaan mengelola dana eksternal yang memiliki beban dengan tujuan memaksimalkan kekayaan perusahaan. Untuk rumus leverage sendiri yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Semakin tinggi leverage, semakin tinggi pula risiko yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, untuk X2 ada likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo secara keseluruhan. Untuk rumusnya sendiri, likuiditas yaitu aset lancar dibagi hutang lancar. Semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan, maka semakin baik pandangan investor terhadap instansi terkait karena likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Selanjutnya, untuk X3 ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya ukuran suatu perusahaan. Rumusnya sendiri, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan yang baik menunjukkan kinerja yang baik pada biasanya dimiliki oleh perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar, karena manajemen sudah mampu mengembangkan usahanya agar mendapat perhatian banyak investor. Yang selanjutnya untuk variabel dependen yaitu variabel Y, yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen dihitung dengan indikator dividen payout ratio untuk menentukan kisaran laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengolahan data menggunakan SPSS. Yang pertama, kita buka dulu data yang kita miliki di Excel. Nah, di sini kita sudah menghitung nilai dari DPR, leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Lalu tinggal kita copy. Lalu kita paste di SPSS-nya. Nah, kemudian muncul seperti ini. Lalu kita menuju ke variabel view. Untuk variabel yang pertama kita ganti menjadi variabel dependen yaitu variabel Y. Yang kedua kita ganti dengan X1. Selanjutnya kita ganti dengan X2. Selanjutnya kita ganti dengan X3. Untuk desimalnya sendiri ini tetap 2, ini tetap 2, ini tetap 2. Namun untuk ukuran perusahaan kita buat 0. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke data view. Untuk selanjutnya kita dapat menuju ke analyze, lalu ke regression, lalu menuju ke linear. Mengapa kita langsung ke situ? Karena keuangan kita tidak menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sehingga kita langsung menuju ke uji regresi. Selanjutnya untuk variabel dependen kita masukkan variabel Y. Untuk sisanya X1, X2, dan X3 kita masukkan ke variabel independen. Lalu kita ke statistik, kemudian kita klik estimates, mode fit, lalu collinearity, diagnosis, dan Durbin-Watson. Setelah itu kita klik continue. Selanjutnya kita menuju ke plot. Untuk plotnya sendiri, variabel Y kita masukkan SRE SID.
kita masukkan ke variabel Y. Untuk variabel X-nya sendiri, kita masukkan ZPRED. Lalu kita klik histogram, normal probability plot, lalu kita klik continue. Setelah semuanya selesai, kita lalu klik OK. Nah, setelah itu maka akan muncul hasil yang diharapkan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan hasil dari pengolahan data SPSS tadi. Di sini kita ketahui bahwa adanya model summary. Model summary ini dapat digunakan untuk melihat regresi, yaitu kita dapat menggunakan R-square yang menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3, mampu menjelaskan variabel dependen atau variabel Y seberapa besar. Kita lihat dari S-square-nya. Di sini R-square-nya diketahui 0,052 atau 52%. Berarti variabel X1, X2, dan X3 ini dapat mempengaruhi variabel dependen Y sebesar 52%, dan sisanya untuk 48% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya kita lihat di uji F. Uji F sendiri kita cukup melihat nilai F dan SIG-nya. Di sini kita ketahui bahwa nilai F-nya 0,730 dan SIG-nya 0,540. Uji F merupakan uji yang sifatnya simultan atau melihat pengaruh tiga variabel mampu memengaruhi variabel dependennya secara simultan atau bersamaan atau tidak. Kemudian dari sini kita dapat lihat bahwa signifikansi yang didapat dari X1, X2, dan X3 terhadap Y yaitu sebesar 0,540, yang berarti 54%. Lebih ini menunjukkan lebih besar dari standar signifikansi yang seharusnya di bawah 0,05 atau 5%. Jadi variabel X1, X2, dan X3 jika secara keseluruhan atau secara simultan kurang berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya kita menuju ke histogram. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa hasil dari data yang kita peroleh itu merupakan data yang baik, karena data yang baik merupakan data yang menghasilkan histogram yang berbentuk lonceng. Dapat kita lihat bahwa di sini data yang terbentuk itu membentuk lonceng yang cukup baik. Maka X1, X2, dan X3 itu sangat berpengaruh. Kemudian kita menuju ke uji normalitas dengan melihat scatter plot dari regresi standar residual dependent variable Y. Di sini kita dapat melihat bahwa garis titik-titiknya ini hampir sesuai dengan garis yang melintang dari bawah ke atas. Titik-titiknya ini hampir terjajar. Ini menandakan bahwa hasil dari data ini merupakan data yang baik. Kemudian kita lihat ke uji heterogenitas. Di sini kita dapat melihat scatter plotnya. Di sini itu scatter plotnya itu menyebar dan tidak menyentuh pola tertentu, sehingga data ini merupakan data yang lolos untuk diuji. Selanjutnya kita menuju ke uji multikolinearitas.
Nah, dari hasil uji multikolinearitas ini kita dapat mengetahui kebiasaan dalam variabel. Untuk lolos dari uji multikolinearitas, toleransinya untuk nilai kita bisa lihat dari nilai tolerans dan VIF, di mana jika nilai toleran itu yang baik adalah nilainya yang berada di atas 0,1. Nah, sedangkan di sini kita ketahui bahwa untuk X1, X2, dan X3 ini nilainya semuanya lebih dari 0,1. Dan untuk VIF-nya itu adalah kurang dari 3. Di sini kita dapat melihat bahwa X1, X2, dan X3 ini VIF-nya kurang dari 3. Jadi, dinyatakan data ini merupakan data yang bebas dari multikolinearitas. Nah, untuk itu kesimpulannya adalah leverage yang meningkat akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk membagikan dividennya lebih maksimal karena perusahaan memiliki lebih banyak pendanaan dari luar sehingga akan mendukung perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk likuiditas yang diproksikan dengan CR dapat memberikan kepercayaan pada investor dan kreditor jika nilainya meningkat. Karena perusahaan mampu mengelola kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancar sehingga entitas dapat membagikan dividennya dengan maksimal. Yang ketiga, tingginya ukuran perusahaan yang diproksikan dengan LN total aset merupakan pertanda bahwa perusahaan akan menahan labanya untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.